Tujuan Allah memberikan ujian kepada kita bukan untuk kita selesaikan sendiri, karena kita ini la haula wala quwwata illa billah. Allah memberikan ujian ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Intinya adalah supaya kita kembali ke Allah, dan sesudah itu Allah yang menuntun kita menyelesaikan masalah. Jadi Allah menguji kita tuh bukan supaya kita menyelesaikan masalah sendiri, tidak bisa. Kita ini la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tanpa pertolongan Allah tidak ada daya. Kembalinya kita kepada Allah dengan yakin, memasrahkan diri, Allah hujamkan ketenangan di hati, Allah bimbing pikiran kita. Otak ini milik Allah, ciptaan Allah. Allah kasih ide, Allah kasih gagasan, Allah kasih ilham, mudah bagi Allah, sehingga jadi terpikir sesuatu yang cemerlang. Itu Allah yang memberikan, hadirin. Kalau kita perlu modal, digerakkan orang yang punya modal. Kalau kita perlu informasi, didatangkan informasi. Karena segala-gala yang ada di alam ini sepenuhnya adalah milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Kita harus melatih hati kita ini untuk tidak ngarap-ngarap dari selain Allah. Selain kita yakin Allah yang punya segala-galanya, tapi jangan mendua hati kita. Jangan kita ya Allah tolong, tapi tiap ketemu orang tuh ngarap-ngarap ke orang tuh. Ngarap-ngarap dikasih, ngarap-ngarap dikasihani, ngarap-ngarap dihargai, ngarap-ngarap diberi, ngarap-ngarap dicintai, ngarap-ngarap dikagumi. Jadi kita minta ke Allah, tapi hatinya berharap dari selain Allah. Sudahlah, kalau mulut minta ke Allah, hati juga bulatnya ke Allah. Rasakan saja tenangnya. Coba latih ya. Enak hadirin, enak kalau hati tidak bersandar kepada makhluk dalam hal apapun, tidak ngarap-ngarap sesuatu dari makhluk untuk kepentingan pribadi kita. Dalam hidup ini memang akan sabar, satu ya diantaranya yang membuat kita sabar ketika kita secara syariat ya membandingkan dengan orang yang lebih pahit, dengan yang lebih getir cobaan hidupnya dibanding kita. Nah kita akan lebih sabar. Aduh, ada yang lebih pahit, ada yang tidak punya rumah, ada yang lumpuh, ada yang di tenda. Makin kita bisa melihat orang-orang yang lebih menderita daripada kita, itu kita cenderung akan lebih sabar dengan keadaan. Yang kedua, kita tuh bisa lebih sabar kalau kita semakin menyadari bahwa ujian kepahitan tuh bisa jadi penggugur dosa, sedangkan kita banyak dosa. Nah, banyak dosa yang tidak terhapus karena istighfar kita kurang bagus, sholat kita kurang khusyuk, kita kurang banyak. Jadi kalau kita ingat dosa banyak dan kepahitan, dihina orang, sakit, ketipu, itu kan syariatnya adalah karunia Allah yang membuat kita bisa berguguran dosa. Nah orang kalau ingat, aduh dosa saya banyak dan sekarang ujian inilah yang bisa mendatangkan penggugur dosa, nah itu cenderung lebih sabar. Sabar ketika pertama tadi lihat yang lebih pahit, kita jadi oh ternyata ada yang lebih menderita dari saya. Makanya penting wasiat dari Rasulullah kepada Abu Dzar itu ya, bahwa dekat dan cintai orang miskin, karena dari sana kita akan bisa lebih syukur dan lebih sabar dengan keadaan kita. Yang kedua adalah kita ingat sekali bahwa kita banyak dosa dan istighfar kita kurang nendang untuk menghapuskan, sehingga Allah menghadirkan ujian kepahitan sebagai penggugur dosa. Kepahitan yang membuat kita banyak berdoa, kepahitan yang membuat kita betul
betul-betul merunduk di hadapan Allah, merasa lemah, merasa bodoh, merasa tidak punya apa-apa, dan betul-betul menghibah kepada Allah, tidak kepada selain Allah, itu rezeki besar dibanding ke lapangan, naik pangkat, ujian, dapat gelar, popularitas yang membuat kita jadi lupa kepada Allah. Apalah artinya pemberian Allah kalau kita jadi ujub, lalai. Maka jangan menganggap remeh kepahitan. Wabah ini bisa membuat orang banyak berlindung kepada Allah dibanding sebelum ada wabah. Benar? Barang siapa yang ingin bisa mengendalikan amarah, di sini gerbangnya nih, harus ridho kepada takdir yang sudah terjadi. Jangan seandainya, gak boleh. Itu pasti membuka tipu daya setan. Tidak jadi tenang, tapi mundur dan tidak merubah takdir. Coba kalau dia tadi tidak pergi, pasti dia nggak akan meninggal. Nggak mungkin. Dan perkataan itu tidak akan membuat jadi hidup. Harus terima. Rahasianya akhlak itu diantaranya ridho kepada takdir. Siapapun yang tidak ridho kepada takdir, dia akan marah, berburuk sangka kepada Allah. Maka kemurkaan kita kepada takdir Allah membuat Allah pun marah kepadanya. Ketenangan diambil, akhlak juga jadi buruk. Tidak cukup kita belajar agama, harus juga dengan riadoh untuk belajar, berlatih, menerima takdir ini. Keimanan seseorang diukurnya bukan dari ceramahnya, dari jumlahnya ilmu, bukan dari hebatnya dakwah, dari sohihnya dalil saja, bukan itu. Tapi salah satu alat ukurnya kemampuan menerima takdir ini. Kalau di sini sudah bagus, kesananya bagus. Bagaimana supaya bisa menerima takdir? Nah, karena Allah itu tidak pernah berbuat jelek kepada kita. Kita ini milik Allah. Buruk menurut kita itu karena tidak cocok dengan keinginan kita. Itu yang kita anggap buruk, ya kan? Padahal Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi dunia akhirat kita. Jadi masalah kita tuh sebetulnya bukan pada masalahnya, tapi ditolong Allah atau tidak. Makanya kalau ada masalah, jangan terlalu sibuk memikirkan masalah. Boleh kita pikirkan maksimal, tapi sibuklah bagaimana masalah ini membuat kita jadi berharap ditolong Allah. Makanya kalau ada masalah, wasta'inu sabri wassalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadikan sabar sholat ini pembuka pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ada masalah dipikirkan terus menerus tapi tidak nyambung ke Allah, yakin akan gelisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear brothers and sisters in Islam, why is it easy for our heart to get hurt? One of the reasons is we hope for too much from humans, from Creator. The more we want to be known, the more we want to be praised. The more we want others to be indebted to us, the more we will be disappointed and be hurted. Actually, we know all gifts are from Allah subhanahu wa ta'ala. Not a single gift, no matter how small, will come to us without Allah's permissions. He is Allah, the owner of everything and the decider of everything. And Allah knows His people who still rely on other people, and that is why He gives them fear and worries. Therefore, whoever yearns to have calm heart, peaceful heart, or sakina, then the key is to stop relying on other humans and rely to Allah alone. If there is anything we should hope from other people, it is for them to be good. If there is anything we should hope from other people, it is for us
to be better in kindness to others. Because Allah is the owner of all gifts and blessings we seek. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sufficient for us is Allah, and He is the best disposer of affairs. What an excellent protector, what a perfect helper. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.